Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Permatasari dari 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah atau menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu. Struktur teks sejarah yaitu ada abstrak. Abstrak adalah ilustrasi awal yang memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan isi teks yang isinya tergantung dari karya tulis yang diciptakan. Yang kedua, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, peristiwa, maupun suasana. Sementara itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang keempat, menuju konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan peristiwa bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang kelima, puncak konflik. Pada bagian ini, cerita yang paling mendebarkan sebab di sini akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah setelah adanya masalah ini, tokoh dalam cerita tersebut berhasil melewati atau tidak. 6. Penyebab konflik. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini juga dinyatakan sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. 7. Koda. Pada bagian ini berupa komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Fungsi teks sejarah. Ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Yang kedua, fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Yang ketiga, fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Unsur pembangunan teks sejarah ada intrinsik, yaitu tema, amanat tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Yang kedua, ekstrinsik, yaitu kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Nilai-nilai teks sejarah ada nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Yang empat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Yang terakhir, nilai kepahlawanan. Kebahasaan teks sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang mengabarkan suatu tindakan. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk mengabarkan tokoh, tempat, atau suasana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.